Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sudah hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah. Mari kita mulai ibadah malam hari ini. Mari kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah dan nanti kita lanjutkan dengan membaca doa kalam. Bismillahirrahmanirrahim. إلى حضرة النبي المصطفى بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وأهل البيت بمنشور الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله إياك نعبد وإياك
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sekali lagi Fatihah, mohon dengan keikhlasannya kita hadiahkan kepada putra kita, putra dari Bapak Sohib, Bapak Angga Muhammad Muflih Hanif Al-Huda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenankan Pak Hanif yang saat ini sedang sakit dan segera dipulihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inna nas'aluka shifaan wa 'afiyatan fil jasadi wa na'udzuka shifaan ya Allah, shifaan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mengawali kajian kembali mari kita niatkan ta'lim. Mudah-mudahan diilah kalimatillah dengan niatan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan wasilah daripada ta'lim tersebut. Mudah-mudahan Allah tuntun kita, bimbing kita senantiasa bisa memperbaiki amalan kita di dunia, yang mana apabila baik amalan kita di dunia, maka insya Allah kita meraih kebaikan di yaumil qiyamah. Maka dari segala rasa anugerah yang diberikan oleh Allah dalam sehat dan kenikmatan, mudah-mudahan bisa menjadi tambah nikmat kita untuk dapat meningkatkan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Amin. Hadirin salawat salam kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita semua, anak-anak kita, generasi-generasi penerus di lingkungan kita, mudah-mudahan semuanya menetapi diri sebagai umat Rasulullah SAW, sehingga kelak nanti di yaumil qiyamah mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama mendapatkan syafaat Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ba'di ashabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, "I'mal di dunyaka bi qadri muqamika fiha, wa'mal li akhiratika bi qadri muqamika fiha. Wa'mal lil jannati bi qadri hajatika ilaiha, wa'mal lin nari bi qadri sabrika 'anha." Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita tiada lain adalah untuk ibadah. Kita ketahui itu. Tapi Allah pun memberikan kebebasan kepada kita semua. Setelah diutusnya Nabi besar Muhammad SAW, manusia ini
penghapusan dosanya itu cepat. Di zaman Nabi Musa alaihissalam ketika umatnya melakukan dosa, untuk penghapusan dosanya mengakhiri langsung. Ini anugerah Allah terhadap Nabi kita Muhammad SAW, sehingga umatnya ini memiliki kelonggaran. Kalau bahasa perkantoran memberikan dispensasi, mau melakukan apapun dibiarkan. Tapi kalau melewati batas, ya mungkin Allah pun bisa jadi menurunkan bala sebagai pengingat, diingatkan oleh Allah. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka dari itu kebebasan yang Allah berikan kepada kita di dalam melakukan suatu amalia, suatu perbuatan. Namun bagi kita orang yang beriman, kita harus terus menyadarkan bahwasanya setiap tindakan kita, amalia kita, ini pasti akan dipertanggungjawabkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala melarang wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang memang kau tidak mengerti, tidak mengetahui kebenarannya. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena sesungguhnya apa yang didengar, apa yang dilihat dan hati itu kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kelak nanti masing-masing akan dipertanyakan untuk diminta pertanggungjawaban. Jamaah yang dirahmati Allah, kesempatan yang diberikan oleh Allah mudah-mudahan tidak kita sia-siakan. Karena sumber daripada manusia itu terbentuk, yaitu sumbernya memang dari tiga hal tadi: apa yang didengar, apa yang dilihat, dan apa yang dirasakan. Saat ini kita tidak bisa membendung informasi apapun, ya. Karena dulu mungkin untuk mendapatkan informasi itu harus berkumpul, nongkrong. Saat ini sendirian pun bisa dapat informasi. Ngumpet di kamar, tidur di kamar mandi, kalau bawa HP dapat aja informasi. Informasi mudah didapatkan. Maka nggak bisa membendung apa yang didengar, dan juga tidak bisa mengabaikan apa yang dilihat oleh pandangan kita. Masuk. Kalau ada orang ngomong langsung disekat gitu kan. Ada hubungan hablum minan nas yang nanti nggak baik. Kalau ada orang dia didengar tapi nggak bisa didengar. Apa yang bisa menjadi kontrol diri kita itu satu, hanya hati. Yang didengar, yang dilihat sudah nggak bisa ditahan. Tapi hati menjadi kontrol bagi diri kita. Ayo jamaah, sini menjadi titik. Kenapa? Karena hati yang menjadi terbentuknya seseorang, apabila hati ini baik, maka baik keseluruhan amalnya. Kalau rusak, ya rusak seluruh amal. Jadi tidak cukup kita kemudian sudah melaksanakan ibadah, sudah menjalankan ketaatan, tapi ternyata hatinya rusak. Maka ibadahnya nggak tahu karena apa, taatnya yang dilakukan sebab apa, karena hatinya rusak. Artinya hati rusak yang seperti apa? Hati yang rusak itu hati yang berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang segala sesuatu yang ia lakukan itu merasa karena dari kemampuan diri sendiri. Jamaah yang dirahmati Allah, begitu mudah Allah Subhanahu wa Ta'ala membalikan keadaan. Maka kita perlu siapkan diri kita. Yang awalnya sehat, mendadak tahu-tahu sakit, juga banyak kadang-kadang musibah. Yang tadinya kaya, banyak uang, punya jabatan, tahu-tahu habis kekayaannya, hilang jabatannya,
kita pun banyak menyaksikan, banyak mengetahui hal tersebut. Maka bagaimana menjaganya? Itu adalah. Dan di sini Rasulullah SAW dalam sabdanya mengingatkan agar kita tidak terlalu ghaflah, lalai. Dikatakan ikmal li dunyaka bi qadri muqamika fiha. Ikmal li dunyaka. Silakan lakukan untuk urusan duniamu, namun bi qadri muqamika. Ingat jangan sampai kebablasan. Bi qadri muqamika fiha, ini dengan kadar engkau menetap di dunia, tinggal di dunia, kadarnya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, hidup di dunia sementara. Kalau enggak ditutup dengan usianya, meskipun belum kiamat, ya sudah selesai. Enggak memandang nunggu pensiun, nunggu sepuh, atau misalkan punya umur panjang, dunia pun akan berakhir. Kalau enggak mati-mati, ya kiamat datang udah habis dunia. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, karena sebab kita tidak pernah tahu, maka ikmal di dunia kami qadri muqamika fiha. Ayo jamaah, jangan kemudian kita urusin dunia saja. Kalau kita memang masih butuh dunia, ya dunianya dikerjakan, akhiratnya jangan ditinggal, jangan ditinggal. Sungguh sangat merugi kalau misalkan manusia itu sibuk memperkaya, mensukseskan hanya untuk urusan dunia. Karena sebanyak apapun harta yang dimiliki, ketika meninggal sudah datang waktunya, hartanya juga nggak ada yang dibawa sama sekali. Istri cantik juga ditinggal, punya anak sukses juga ditinggal, semuanya. Makanya ada kisah seorang raja yang sukses, yang dulunya dalam pertempuran ini panglima besar. Ketika dia meninggal, dia berpesan 3 pesan yang diminta. Yang pertama, ketika ia dibawa menuju tempat kuburan, Semayam. Dia pesan panjang perjalanan agar hartanya disurat ini, pokoknya ditabung-tabungin sepanjang perjalanan itu. Luar biasa kelihatannya. Yang kedua, dia minta agar tangannya tidak terikat, terlepaskan keluar dari keadaannya. Apa yang tersirat di sini agar menggambarkan dan mengingatkan kepada rakyatnya bahwasanya kekuasaan, kekayaan yang dimiliki oleh raja ini toh tidak terbawa sama sekali, ditinggal, sama-sama terbungkus dengan kain kafan saja. Dan itu pun akan terjadi pada diri kita. Tangan yang terlepas menandakan bahwasanya dia ketika terlahir dia tidak membawa apa-apa, dan saat meninggal pun dia tidak membawa apa-apa. Di jamaah yang dirahmati Allah, maka ayo jangan sampai terlambat di qadri muqamika fiha. Kita ketahui hidup di dunia itu ya sebentar. Jangan sampai kemudian kita terbablas hanya persoalan dunia aja, terus nunggu kapan? Nunggu ketika sehatnya sudah habis, nunggu sakit, maka mulai ibadah ketaatan. Orang sehat sama orang sakit ibadahnya enak banget ya.
enak lagi sehat. Dan kayaknya bisa ibadah lebih banyak mana yang sehat atau yang sakit? Yang sehat. Maka ya jamaah yang dirahmati wa'mal li akhiratika biqadri muqamika fiha, dan beramallah untuk akhiratmu biqadri muqamika fiha, dengan kadar kau hidup juga nanti di akhirat. Nah, kita ketahui kehidupan akhirat ini adalah kehidupan yang abadan abadan, yang selama-lamanya. Maka kebutuhannya untuk melakukan urusan akhirat berarti perlu ya sebanyak-banyaknya dan seserius mungkin. Terkadang kita untuk urusan dunia serius banget, sampai teliti, jangan sampai ada kesalahan. Pengennya urusan dunia rezeki itu terus meningkat, tapi urusan akhirat yang seharusnya bisa diraih, ini yang lebih tekan harusnya jemaah yang dirahmati Allah. Ini lebih ditenani. Urusan akhirat itu harusnya lebih diseriuskan. Kenapa? Karena urusan akhirat, kadar hidup di akhirat itu adalah selamanya. Ya kalau misalnya susah ya susah ya terus. Kalau lagi dapatnya amal kebaikannya lebih banyak, ya banyak nanti ditempatkan di surga Allah yang selamanya. Pilihan tetap ada pada diri kita. Kalau kita terus-terusan terlena, ya, gak menggugah diri kita sendiri, ya nasihat sebanyak apapun, ya, ilmu sekuat apapun, kalau nggak diamalkan ya tidak cukup. Nah, urusan akhirat dan dunia kita insya Allah sudah bisa menjalankan ibadah yang banyak diperbaiki. Wa amal li jannati bi qadri hajatika ilaiha, dan beramallah untuk kenikmatan akhirat yaitu surga bi qadri hajatika ilaiha, dengan kadar kebutuhanmu untuk surga. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, kalau memang kita hidup di dunia yang sebentar aja pengennya ya tempat enak, segala kebutuhan terpenuhi, maka kira-kira kebutuhan kita untuk mendapatkan tempat yang nyaman di akhirat itu seperti apa yang diupayakan, apa yang ingin diusahakan. Bikot hajatika, makanya di sini butuh nggak sih kita nanti hidup nikmat di setelah hidup di dunia, butuh apa enggak? Kalau misalkan di dunia ini udah sukses, sudah kaya, sudah punya apapun yang dimiliki, wah udah enak, udah tercukupi kebutuhan. Tapi ternyata masih meninggal, ya. Boleh kalau nggak meninggal, enak terus. Meninggal masalahnya. Jadi dia semuanya kekayaannya ditinggalkan. Lah kalau misalkan nggak ada amal yang ibadah, amal yang ketaatan, di sana yang paling miskin, orang yang paling susah. Na'udzubillah minna. Maka kalau kebutuhan kita di dunia siapa ingin dikejar untuk diri kita, Masya Allah, untuk keluarga kita, maka persiapkan bukan hanya diri kita, anak-anak kita, keturunan kita. Jadi surga itu adalah kebutuhan yang sejauh mana kita menginginkannya. Kalau kita nyanyi santai-santai aja, ya itu pun yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, kembali pada diri kita. Wa'mal linari bi qadri sabrika anha, dan beramallah linari, karena siksaan itu neraka, bi qadri sabrika anha. Nah, ini yang juga beramal karena neraka ini apa? Dengan kadar bi qadri sabrika anha, kesabaran. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, untuk menghindari daripada neraka ini kadar sabarnya kita sejauh mana. Tentunya terkadang ada aja benturan-benturan yang seharusnya kita bisa menjalankan
tapi ada berbagai macam halangan, rintangan yang kemudian sulit atau berat untuk menjalankan kewajiban tersebut. Makanya jangan nunggu yang demikian. Saat kita masih diperkenankan oleh Allah, ayo kita bergerak sabar dalam neraka. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, ini kalau kita menengok kepada ibrah daripada orang-orang terdahulu, di sini sebutkan sebagaimana Uwais yunaji rabbahu kulla lailatin. Ini untuk mengukur diri kita ya Pak, yang jauh banget. Sahabat Uwais itu yunaji, munajat rabbahu kepada Tuhannya kulla lailatin, itu setiap malam. Wa yaqulu hadhihi lailatu lailatul qiyam wa yaqumu ila shalah. Ketika sudah memfokuskan diri munajat kepada Allah, ini sampai setiap malam itu, bahkan sampai mengatakan hadhihi laila lailatul qiyam, malam ini pokoknya saya mau mendirikan untuk sholat terhadap Allah. Itu sampai fayaqumu ila shalah, jalan sholat itu udah sampai subuh, karena ada butuhnya. Ini benar-benar mencontoh yang dicontoh, yaitu siapa? Rasulullah SAW. Ibadahnya Rasul yang sudah mendapatkan jaminan dari Allah aja sampai luar biasa ketika menjalankan ibadah itu, sampai telapakannya itu belum. Kita kayaknya kalau begitu melakukan, jangan sampai dulu, masih kuat aja ya, masih malas-malasan ya. Ayo segera ingatkan diri kita sebelum kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untung Allah mengingatkannya dengan kesadaran. Kalau Allah mengingatkannya dengan bala, dengan ujian, ya Masya Allah. Ini diantaranya. Dan Imam Ahmad bin Hanbal yusolli fi kulli yaumin wa lailatin salasa mi'ati raka'atin. Imam Ibnu Hanbal itu sholat setiap sehari semalam kulla yaumin wa lailatin salasa mi'ati raka'atin, sampai 300 rakaat. Jauh ya Pak dibandingkan kita. Kita kayaknya sholat sunnah aja berburu-buru kan. Buru-buru berenang. Apalagi udah dialami dengan rasa lapar, dengan rasa capek. Ini orang-orang yang menemukan nikmatnya, ladzat di dalam ibadah, nikmat di dalam ketaatan. Itu sampai. Jadi kalau kita belum sampai menemukan ini, berarti belum seberapa kita yang tingkat kenikmatan, ketaatan kita kepada Allah. Jangan-jangan ketaatannya masih hanya sebatas kebutuhan. Lagi pengen nyari kerja, biasanya baru rajin. Pengen ada yang dikejar lagi-lagi, sudutnya adalah dunia juga. Ya nanti bikin miskin terus repot. Kalau Allah pengen, saya pengen hamba saya yang ini biar dia taat terus, ternyata taatnya ini saat lagi susah, dibuat susah terus nanti biar taat terus. Repot. Makanya jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana kita tidak merubah keadaan kita di dalam ketaatan, entah dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan sehat atau dalam keadaan sakit. Syekh Abdullah Al-Andan ceritakan, berkata bahwa saya kuntu idza rajahtu minal mi'lama. Kami lama ini sudah duha. Ata ba'dul masajid fa tanaffalu fihi kulla yawmin nahwan min mi'ati rak'atin tatawwu'an. Wa fi riwayatin awaqi ukhra kuntu minas sighari usalli mi'ati rak'atin fil masjid Bani Alami. Nah, ini biasanya amalannya orang terdahulu. Orang terdahulu itu ketika
bepergian menuju misalnya perjalanan jauh, ini yang apa ya, saat ini mungkin nggak tahu, apalagi anak muda sekarang ini nggak tahu. Dulu mah ini menjadi suatu pembiasaan, berangkat jauh, jauhnya perjalanan yang ditempuh itu masakonya lebih terasa. Kalau sekarang perjalanan jauh kan gampang, mau misalnya ke Mekah gitu kan naik pesawat. Dulu coba, mungkin bapak-bapak masih ini, tokoh-tokoh kiai-kiai yang berangkat pergi haji. Biasanya mereka pergi haji itu ke masjid dulu. Ya, mau berangkat itu titiknya di masjid, nggak dari rumah, di tempat ibadah. Berangkat dari masjid, ketika mau berangkat pergi haji itu berangkat. Nanti pulangnya dari Mekah itu nggak langsung pulang ke rumah, iya, ke masjid dulu. Masjid itu benar-benar masya Allah, yang ditemui itu adalah Allah terlebih dahulu, bukan buru-buru pada kangen, kangen anak istri, buru-buru ketemu. Itu padahal masya Allahnya ibadah zaman dulu itu ya sampai nggak tahu udah bulan-bulanan katanya mau di kapal, pergi itu sampai berbulan-bulan. Saat ini jarang amalia orang-orang terdahulu ini melaksanakan. Jadi kayak ini berangkat yang dituju dan titik rumahnya, tapi ke masjid dulu untuk ibadah, baru ke rumahnya. Ya mudah-mudahan kita juga bisa seperti ini untuk melaksanakan sholat terlebih dahulu. Kalau sekarang kan kadang perjalanan dari masjid kota bawah, karena kebetulan tipis, karena mulas kebetulan tipis, minggir ke masjid. Membuat jejaknya itu ke masjid, ke tempat-tempat ibadah itu bukan pipis, bukan BAB, tapi membuat jejaknya apa? Membuat jejak ibadah di setiap perjalanan. Mampir ini pernah di masjid ini, musola ini, mampir sholat di situ, membuat jejak ibadah di situ. Karena di tempat-tempat sujud kita punya, nanti di situ menjadi asal sujud, menitipkan bekas-bekas jejak-jejak ibadah kita. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas Syekh Abi Hasan As-Sadili, Syekh Ahmad Rifai, Syekh Ahmad Badawi, Syekh Ahmad bin Alawi, amaliyah-amaliyahnya juga seperti itu. Qala Sayyidina Ali karramallahu wajhahu fi man qassara thumma rajal maghfirah. Sayyidina Ali karramallahu wajhahu berkata fiman qassara, fiman bagi orang qassara yang bermaksiat, thumma rajal maghfirah, kemudian dia mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini banyakkan zaman sekarang yang ketika dikasih tahu bahwasanya Allah itu ampunannya lebih luas, maghfirahnya gampang, terkadang malah menggampangkan. Artinya udahlah, maksiat saja, karena di situ istighfar beres, gampang seperti itu. Kalau dulu mengenal bahwasanya ampunan Allah itu lebih luas, itu untuk orang-orang yang benar-benar dia pengen bertobat. Ketika dosanya itu dia nggak mengenal sama sekali kebaikan, belum mengenal tentang syariat, bahkan benar-benar kehidupannya itu kelak penuh dengan dosa, dia mau tobat, terus mendengar ampunan Allah itu sangatlah luas, maka dia bertobat, tidak mengulangi lagi, selesai benar-benar bertobat. Nah ini sekarang lebih kembali, ketika mendengarkan, mengetahui bahwasanya ampunan Allah itu lebih besar,
justru jadinya malah dia maksiat berulang-ulang. Istighfar iya, maksiat jalan, sholat iya, dosa dilaksanakan. STMJ. Nah yang seperti ini yang nanti akhirnya aja dikehendaki seperti apa? Berhentinya di mana titiknya? Lagi taat atau lagi maksiat? Lagi taat atau lagi dosa? Orang dulu benar-benar ini dikatakan oleh Sayyidina Ali, orang yang seperti ini dia melakukan maksiat, kemudian dia itu berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, habbaka innahu qad afanka. Ya anggaplah dia itu memang mendapatkan ampunan baginya, tapi alaysa yafutuka sawabul muhsinin, tapi dia telah kehilangan daripada pahala kebaikan-kebaikan. Ini jamaah yang dirahmati Allah. Dikatakan oleh Sayyidina Ali ini sungguh sangat disayangkan. Orang yang dia melakukan kemaksiatan, dia hanya berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya anggaplah betul dia itu Allah Maha Pengampun sehingga Allah itu memberikan ampunannya kepadanya. Tapi sungguh sangat disayangkan. Kenapa? Karena di saat dia itu melakukan kemaksiatan, di saat dia itu melakukan dosa, dia tidak melakukan kebaikan. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, prinsip orang-orang terdahulu di sahabat Ali ini bahkan berpikir sayang banget kalau ada orang itu melakukan dosa. Sayang banget kalau orang itu menggunakan waktunya untuk bermaksiat. Sayang. Andaikan waktunya digunakan untuk apa? Ibadah, untuk ketaatan, itu lebih baik. Jadi kalau orang dulu gak mau nganggur, gak mau nganggur, pengennya itu semuanya diisi untuk ibadah, diisi untuk taat. Masya Allah, luar biasa. Ya misalnya kita Ustaz, kita butuh berkumpul dengan orang-orang, ya kumpul, yang penting nanti nggak perlu juga misalkan semuanya ada orang lagi ngobrol, kemudian dia begini, ya, kan orang satu jadi kayak ngobrol, dia begini, orang yang kalau itu berdua lagi ya, jadi segan ya, udah besok ada lagi, ya nggak mungkin nggak hati, dengerin hati. Jadi sebenarnya kita punya kontrol sendiri pak, gimana cara? Kalau kita nggak bisa seperti itu ya. Jadi kalau bisa seperti ini luar biasa. Jadi sungguh sangat disayang. Karena memang sebenarnya semuanya bisa dijadikan ibadah. Ya mau makan, mau minum, mau tidur, mau jalan, mau duduk. Apa coba yang nggak bisa? Di waktu apa kita nggak bisa melakukan ibadah? Ada nggak? Kalau sampai kadang berpikir, saya udah susah, udah sibuk kerja, udah lagi apa, pokoknya apa yang nggak bisa? Ya, semuanya harusnya dikir dengan lisan bisa, dikir dengan lisan nggak bisa dengan hati. Bahkan gambarannya di dalam ibadah sholat saja, nggak bisa berdiri ya disuruh duduk, nggak bisa duduk ya disuruh tiduran. Jadi nggak bisa suruh dengan isyarat, sampai terakhir masih bisa. Makanya jamaah yang dirahmati Allah, ayo terkadang kita itu memang sebenarnya tahu, sebenarnya ngerti, tapi kenapa nggak jalani? Itu tuh sesuatu yang memang jadi gofar diri kita. Sebenarnya bisa. Kadang kita bikin kopi sendirian gitu ya. Ya sayangnya gitu aja punya kopi aja. Gak diisi apa yang gak dikira dengan memandang pokoknya tadabbur alam itu gak sia-sia. Ya mudah-mudahan hati kita terus diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dicari itu adalah ibadah-ibadah hati. Al-khair yajurru ba'duhu ba'dan.
kebaikan yajurru ba'duhu ba'don. Ini menarik kepada sebagian yang lain. Kita melakukan kebaikan satu, ini akan menarik kebaikan-kebaikan yang lain. Tapi apa wasyarru yajurru ba'duhu ba'don? Kejelekan ini pun akan menarik bagian daripada kejelekan yang lain. Terkadang kita kalau misalkan sudah wudu terus pengennya baca Quran dan dia pengen satu ayat, dia tambah berayat-ayat. Bangun malam tadinya cuma pengen sholat 2 rakaat, tapi kalau sudah selesai ini menarik kepada kebaikan yang lain. Jadi memulai kebaikan. Bapak duduk sendirian, misalnya kalau duduk sendirian kan bisa aja mau nyanyi bisa, mau lagu bisa, ya mau dikiran bisa, mau ngomel-ngomel bisa, terserah. Yang jelas kalau satu kebaikan dimulai, tiba-tiba kamu sholawatan ya bisa berkali-kali jadi. Tapi kejelekan sekali, kejelekan merembet akan menarik kejelekan yang lain juga. Makanya ketika melakukan kejelekan segera untuk melakukan kebaikan. Ustaz kadang bosan juga pengen nyanyi aja, tapi segera untuk melakukan kebaikan. Wa yusmiru ba'duhu ba'don. Nah, ini setiap daripada kebaikan maupun kejelekan ini dapat membuahkan terhadap yang lain, bagian-bagian yang lain. Di jamaah yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita bisa mengawali segala sesuatunya dengan kebaikan. Karena kebaikan bisa membawa kebaikan-kebaikan yang lain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan fa huwa ajruha wa ajru man 'amila biha ba'dahu min ghairi ayyan yusa min ujurihim syai'an." Bahkan kebaikan yang dipulangkan jemaah ini tolak ukur ya bagi diri kita. Kenapa? Agar kita itu berkata baik, bersikap baik, karena khawatirnya itu ditiru oleh anak atau ditiru oleh siapa. Kalau atasan bisa jadi ditiru sama bawahan atau ditiru orang lain. Kalau yang ditiru oleh orang lain itu adalah kebaikan kita, maka kita mendapatkan kebaikan dari orang itu, dan itu akan berlanjut kebaikannya. Dia kemudian kebaikannya ditiru oleh orang lain lagi, kita dapat investasi sekali melakukan, kita dapat juga terus. Tapi kalau misalkan kejelekan yang ditiru adalah kejelekan kita oleh orang lain, dan orang lain itu menirukan, itu terus kejelekan itu akan terus berlanjut. Contoh misalnya Bapak ngajarin ini cara bikin minuman ini oplosan seperti ini, misal ditiru itu, wah ini cara ini dari Pak Om, ditiru terus selama sebanyak orang yang meniru itu adalah dosa pada diri kita yang akan mengalami, dan itu tidak berkurang sama sekali, sama dosanya dengan Allah. Makanya jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita ingin investasi akhirat dan investasi itu terus berkembang, ya kita jadikan diri kita ini adalah orang yang kebaikannya ditiru oleh orang lain, baik dari perkataan ataupun sikap. Makanya berbagi kebaikan itu terus, jangan sampai keburukan kita yang kemudian ditiru oleh orang lain. Dan jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah memberi kita dapat melakukan kebaikan-kebaikan amal ibadah kita, sehingga mudah-mudahan kita pun bisa meraih kebaikan-kebaikan kelak nanti di yaumil qiyamah. Amin. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.